Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran ini, Ibu ingin memperkenalkan diri. Nama Ibu Cicin Cintawati, guru pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Dalam kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang konsep-konsep berpikir dalam sejarah. Dalam video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas memahami konsep berpikir sinkronik dan diakronik dalam sejarah. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan pengertian konsep kronologis, diakronik, sinkronik dalam sejarah, serta menerapkannya dalam merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah. Sebelumnya, sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun, yang artinya pohon. Maknanya, pohon memiliki pertumbuhan yang terus-menerus, mulai dari ranting, dahan, daun, bunga, layaknya seperti sebuah peristiwa sejarah. Pertumbuhan pohon tersebut sebagai keturunan asal-usul atau silsilah. Contohnya, keturunan asal-usul sebuah kerajaan atau raja-raja di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sejarah memiliki 3 pengertian. Yang pertama, asal-usul atau silsilah keturunan. Yang kedua, peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Sejarah juga mengenal beberapa dimensi. Yang pertama adalah dimensi waktu atau temporal, yang kedua ruang, yang membahas tentang manusia sebagai subjek dan manusia sebagai objek dalam sejarah. Yang namanya peristiwa sejarah tentunya tidak akan terlepas dari ketiga hal tersebut, yaitu waktu, ruang, dan manusia. Karena peristiwa sejarah akan menentukan di manakah peristiwa sejarah itu terjadi, atau ruangnya atau spasialnya, dan kapan peristiwa sejarah itu terjadi, dan waktu atau temporalnya, dan tentunya peristiwa sejarah tersebut melibatkan manusia sebagai subjek pelaku sejarah dan manusia sebagai objek sejarah. Artinya, sejarah membahas peristiwa-peristiwa manusia. Ada 4 konsep dalam sejarah, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Perkembangan artinya, perkembangan terjadi apabila masyarakat berturut-turut bergerak dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya, perkembangan zaman dari praaksara ke zaman aksara, dari manusia sebelum mengenal tulisan menuju ke perkembangan selanjutnya, yaitu zaman praaksara, zaman di mana manusia mulai mengenal tulisan. Yang kedua, kesinambungan. Artinya, peristiwa sejarah akan berhubungan dengan waktu yang bergerak dari waktu sebelumnya menuju ke waktu berikutnya. Peristiwa yang satu akan mendorong terjadinya peristiwa-peristiwa selanjutnya di masa sekarang atau masa yang akan datang, sehingga diibaratkan seperti mata rantai yang terjadi dari masa lampau, tetapi dampaknya akan dirasakan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Contohnya, misalnya, ketika proklamasi kemerdekaan terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, sebelumnya ada beberapa peristiwa yang terjadi untuk menuju Indonesia merdeka. Peristiwa apa sajakah itu? Yang pertama, peristiwa menyerahnya Jepang kepada Sekutu 15 Agustus 1945. Peristiwa tersebut menjadi suatu hal yang menyebabkan Indonesia menjadi lebih cepat merdeka lepas dari penjajahan Jepang. Selanjutnya,
ada peristiwa Rengas Dengklok, peristiwa penculikan Soekarno-Hatta yang dibawa ke Rengas Dengklok, di mana peristiwa Rengas Dengklok ini telah menyebabkan terjadinya kesepakatan untuk merumuskan teks proklamasi. Selanjutnya, terjadilah proklamasi kemerdekaan. Jadi intinya, kesinambungan adalah suatu proses mata rantai dari satu peristiwa berdampak kepada peristiwa selanjutnya dan lanjut ke peristiwa seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, pengulangan. Artinya, peristiwa yang sama akan terulang kembali di masa berikutnya, sehingga sering muncul jargon sejarah terulang kembali atau masa lalu terulang kembali. Contohnya, peristiwa lengsernya Presiden Soekarno diwarnai oleh adanya aksi demonstrasi besar-besaran. Ternyata peristiwa tersebut terulang kepada Presiden Soeharto. Detik-detik lengsernya Soeharto juga diwarnai oleh aksi demonstrasi dari para mahasiswa di seluruh Indonesia. Yang keempat adalah perubahan. Perubahan terjadi dalam masyarakat secara besar-besaran dalam kurun waktu yang singkat. Contohnya, perubahan artinya segala aspek kehidupan yang terus bergerak. Perubahan dapat berupa perubahan bentuk pemerintahan, perubahan nilai budaya, penemuan-penemuan baru, dan sebagainya. Perubahan dapat berlangsung secara lambat atau bertahap. Contohnya, evolusi manusia purba dari Meganthropus paleojapanicus menjadi Homo sapiens memerlukan waktu yang sangat lama. Contoh lain, peralihan dari kehidupan manusia nomaden, artinya manusia yang berpindah-pindah tempat, menjadi sedenter, artinya manusia mulai tinggal menetap, juga memerlukan waktu yang tidak sebentar dan berlangsung cukup lama. Sedangkan perubahan secara cepat atau sering disebut dengan revolusi atau perubahan secara mendadak, contohnya peristiwa revolusi Perancis telah mengubah sistem monarki menjadi demokrasi liberal. Atau peristiwa reformasi telah menyebabkan runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto. Pembahasan Ibu dicukupkan sekian, mudah-mudahan kalian paham dan tetap semangat belajar. Simak lagi video pembelajaran Ibu bagian kedua, masih dengan tema yang sama, yaitu memahami konsep-konsep berpikir dalam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.